Ya Ustaz, silakan Ustaz. Kemarin kita sudah mubtada. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menyambung pelajaran kita, yaitu jumlah bi awalin nawasih. Ya. Jumlah bi awalin nawasih ini hanya ada di metode Yasir. Jadi istilah jumlah bi awalin nawasih ini ada pada metode Yasir. Di metode-metode sebelumnya, ya, di metode bahasa Arab itu ada hanya jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Tapi di dalam metode Yasir saya tambahkan namanya al-jumlatu bi awalin nawasih. Namun sebenarnya jumlah yang di awalin nawasih ini sebenarnya berawal dari jumlah ismiyah. Tadinya ini adalah jumlah ismiyah sebenarnya semuanya. Bagaimana dia bisa menjadi jumlah bi awalin nawasih? Karena ada nawasih sebelumnya. Ya, karena sebelumnya ada nawasihnya. Itu sehingga saya buatlah judulnya namanya adalah jumlah bi awalin nawasih. Pertama, jumlah bi awalin nawasih itu adalah jumlah yang diawali dengan kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha. Jadi setiap ada kana wa akhwatuha, kana adalah, kana menjadi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah diawali dengan kada wa akhwatuha. Kana dan kada ini dia bentuknya fi'il. Nah, kana dan kada ini dia bentuknya adalah fi'il. Biasanya kalau ada fi'il, maka setelahnya namanya fa'il. Namun, karena kana dan kada serta saudara-saudaranya ini termasuk an-nawasih, maka tidak berlaku fa'il untuk dia. Yang berlaku sama dia adalah isim kana sama isim kada. Logika dasarnya seharusnya ketika ada fi'il, maka setelahnya menjadi fa'il. Betul Bu Nurbaina. Ya. Seharusnya logika berpikirnya begitu. Tetapi karena dia ini adalah harfun termasuk an-nawasi, merusak, ya, an-nawasi itu artinya merusak tatanan itu, maka setelahnya tidak namanya fa'il, tetapi namanya adalah isim kana dan teman-temannya atau isim kada dan teman-temannya. Setelah itu diikuti dengan
khobar kana dan teman-temannya, khobar kada dan teman-temannya. Salam. Waalaikumsalam. Isim kana itu rofa. Khobar isim kana dan isim kada itu rofa. Sementara khobar kana dan khobar kada itu bentuknya adalah nasab. Ya, i'rabnya nasab. Gimana kalau kemudian kana sama kadanya ini tidak ada, maka dia sebenarnya menjadi mubtada dan khobar. Gitu ya. Bila tadi kana dan kadanya ini tidak ada, maka sebenarnya posisi dia adalah mubtada dan khobar mubtada. Contoh umpamanya Allahu alimun. Ya. Allahu alimun. Allahnya ini mubtada, alimunnya ini menjadi khobar mubtada. Ya, jadi khobar mubtada. Namun apabila ada kada, nah, karena ini fiil. Nah, kita ingat sebelumnya, apabila ada fiil, kemudian ada isim yang marfu setelahnya, maka dia menjadi fa'il. Karena kana ini adalah an-nawasih, tidak berlaku fa'il sama dia. Berlakunya adalah isim kana. Betul, isim kana. Pasangannya menjadi khobar Kana. khobar kana. Khobar kana i'rabnya nasab. Maka tidak alimun, tapi menjadi aliman. Oh, jadi nasab. Kanallahu aliman. Iya, kanallahu aliman. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Semoga. Semoga nggak lupa ya. Ya. Bukan semoga paham. Semoga nggak lupa. Ya. Doain Ustaz itu. Kalau semoganya semoga paham, kayaknya udah paham. Tapi lupa. Tapi lupa. Malum lah sudah uzur. Ya. Bekalnya semangat aja. Benar. Oke, lanjut. Begitu juga dengan kada wa akhwatuha. Ya. Asalnya, contoh umpamanya, ya, asalnya al-barqu yakhtofu. Yakhtofa. Al-barqu yakhtofu absarahum. Nah, sekarang al-barqu jadi apa? Mubtada. Jadi mubtada. Yakhtofu Khobar. khobarnya si Mubtada. mubtada. Bentuknya adalah jumlah. Yakhtofu fi'il mudhari marfu'un. Ya kan? Wa alamatu rafihi domatun johiratun ala akhirihi. Fa'ilnya mana? Karena tidak ada yang rofa, maka fa'ilnya mustatir. Absoronya jadi apa?
Maf'ul. Maf'ulun bi, dia ini berupa mudhof. Oh iya. Mudhof Humnya menjadi mudhof ilaih. ilaih. Betul. Namun apabila kemudian al-barqunya ini diawali dengan kada, contohnya umpamanya yakadu. Aduh. Ya. Maka yakadunya ini apa? Yakadunya menjadi masuk dia kada wa akhwatuha. Ya. Isim kada. Ya. Namanya apa? Isim kada. Fi'il mudhari. Wa alamatu rafihi domatun dhahiratun ala akhirih. Alaihi. Tapi dia apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Sama tugasnya dengan sikana. Sehingga al-barqunya menjadi apa? Isim kada. Kada. Al-barqunya dia berubah menjadi isim Kabar kada. isim kada. Nah, yakhtofunya menjadi Kabar kada. khobar kada. Khobar kada ya, i'rabnya harus Nasob. nasab. Maka karena kebetulan di sini ini bentuknya adalah jumlah, maka dibuatlah wal jumlatu. Fi'il wa fa'il. Betul. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Minal fi'li wal fa'il. Fi mahali. Hali nasbin. Betul. Fi mahali nasbin. Apa dia? Khobar. Khobar Kada. kada. Betul. Iya. Namanya adalah khobar kada. Ustaz, Kira-kira sampai situ bisa dipahami? belum Ustaz. Ulang Ustaz. Belum, Ustaz. Ustaz Afwannya izin bertanya. Ulangi, Iya. Ustaz. Ulang, Ustaz. Tenang aja, Bah. Saya ulang dah. Ustaz, kalau tadi itu ada mudhof ilaih ya. Kalau yang mudhof ilaih itu tidak terbatas, tidak ke apa penyandarannya itu bukan hanya ke yang isi makrifat ya, yang ada alnya gitu ya. Itu tadi kan absoruhumnya mudhof ilaih ya Ustaz ya. Betul. Benar. Nih saya jelaskan. Sinyalnya. Sama di sini juga. Sama, saya juga. Ya. Saya jelaskan mudhof. Ustadz suaranya hilang tadi. Ain udah. Hilang. Yang saya jelasin ini yang mudhof ilaih dulu. Biar Bu Sinta ini. Benar, Bun. Mudhof itu dia nakiroh. Nakiro. Mudhof ilaih itu selalu disandarkan kepada al-ma'rifat. Al-ma'rifah. Apa saja al-ma'rifat itu? Pertama ya berawalan al. Kedua domir. Ketiga isyarah. Keempat mausul. Istifham. Ya. Kelima Alam. alam. Ya. Keenam mudhof. Istifham. Mudhof ilaih. Itu Goero Musyarif. Enggak. Berawalan Alam dia. domir, isyarah, mausul, alam, 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu lagi apa? Mudhof ilaih. Istifham. Ustaz, istifham enggak? Kasroh. Mesti kasroh. Isyarah. Mudhof ilaih yang mudhof idofah, mudhof ilaihnya yang al-ma'rifat.
Nah, itu dia. Kemudian ketemu dengan nakiroh, ketemu nakiroh. Apabila ada nakiroh ketemu nakiroh, itu pun mudhof ilaih. Terus Ya, nakiro sama tapi yang mudhof ilaih nakiroh dengan nakiroh, dia tidak termasuk al-ma'rifah. Kok suaranya jauh saja? Ini jauh suara saya. yang dekat Pak berluang. Jelas Pak. Mungkin di Pak Mahmudi mungkin yang kurang. Aku jelas. Jadi ketika dia mudhof ilaihnya itu sebenarnya betul dia mudhof ilaih itu nakiroh ketemu al-ma'rifat, disandarkannya kepada ma'rifat. Benar Bu Sinta. Al-ma'rifat itu apa saja? Isim yang berawalan al, terus domir, ya. Terus isim isyarah, terus isim mausul, terus isim alam, terus mudhof ilaih yang berakhiran dengan yang mudhof ilaihnya al-ma'rifat. Itulah termasuk al-ma'rifat. Tapi ada juga mudhof ilaih yang nakiro. Nakiro ketemu nakiro. Tetapi dia tidak termasuk al-ma'rifat. Gitu. Jadi mudhof ilaih itu ada yang tergolong ma'rifat, ada yang tergolong nakiro. Kapan? Apabila mudhof ilaihnya dia berbentuk ma'rifat, berarti termasuk ma'rifat. Apabila mudhof ilaihnya itu nakiro, maka dia termasuk nakiro. Gitu. Di contoh yang tadi, absorohum, ya, yang disandarkan kemana dia? Disandarkan kepada domir. Domir ini termasuk Ma'rifat. al-ma'rifat. Maka wajar Bu Sinta mengatakan bahwa mudhof ilaihnya itu kan harus al-ma'rifat. Iya benar, harus ma'rifat. Tapi ada yang mudhof ilaihnya itu nakiro. Dan apabila mudhof ilaihnya dia nakiro, maka dia tidak termasuk golongan al-ma'rifat. Syaratnya apa? Syaratnya mudhof tidak boleh tanwin. Apabila dia bentuknya jamak, maka kemudian nunnya hilang. Sebutunan. Hatinun. Itu dia mudhof. Jadi mudhof tidak boleh tanwin. Apabila bentuknya bentuk jamak, ya. Apabila bentuknya bentuk jamak, maka kemudian nunnya hilang. Contohnya apa? Mulaku rabbihim. Suara saya masih dengar? Dengaran. Nah, jadi Mulaku rabbihim. Tadinya ini mulakuna. Karena mulakunya ini dia mudhof, maka nunnya hilang. Gitu. Ya. Pertama dia tidak boleh tanwin. Nah, itu seperti yang biasalah. Kedua, apabila dalam bentuk jamak, muzakkar salim maksudnya, yaitu nunnya hilang. Kemudian mudhof ilaih hukumnya wajib jer. Wajib jer. Hukumnya dia wajib jer. Kira-kira sampai sini mudhof ilaih dipahamin? Insya Allah. Insyaallah. Sekarang masuk kepada yang tadi tuh. Ya. Pahamnya Allahu alimun.
Ya, Allahu alimun. Alimul goibi. Ya, terus al-barku yakhtofu Absorohu. absarahu. Al-barku yakhtofu absarahu. Nah, kita perhatikan Allahu alimun, Allahnya ini menjadi Mubtada. alimun menjadi Bar mubtada. mubtada. Al-barku menjadi Mubtada. mubtada. Yakhtofu menjadi Khobar. khobar. Tapi bentuknya adalah bentuk jumlah Jumlah fi'liyah. Ya, pakai ina ya. Ya. Pakai ina loh. Jadi dia Fi'liyah. bentuknya jumlah fi'liyah. Yakhtofu itu fi'il, fa'ilnya adalah Mustatir. mustatir. Absoronya ini menjadi Maf'ul bih. maf'ulun bih. Namun bentuk dia juga menjadi mudhof. Hukumnya itu mudhof ilai. Inilah normalnya sebenarnya. Ya, normalnya seperti ini. Masuk sinawasih. Yang di sini masuk kana. Yang di sini masuk kada. Ya kan? Yang sering kita kenal itu yakadu, apanya? Ya kadu. Nah, ini dikatakan namanya adalah Nawasih. Asyik. Kerjaannya merubah kerjaannya merusak tatanan yang tadinya mubtada enggak bisa lagi disebut mubtada. Ya. Karena mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Ketika ada si kana, dia tidak di awal lagi, maka dia tidak disebut mubtada. Kalau kita pakai logikanya jumlah fi'liyah, ini fi'il, seharusnya fa'il. Tapi karena dia ini adalah nawasi, merusak tatanan, dia tidak pakai mubtada, dia tidak pakai fa'il. Dia pakai istilah sendiri, namanya adalah isim kana. Ya. Dia juga pakai namanya khobar Kana. kana. Itulah yang disebut nawasih. Itu. Logika awalnya tadi dia mubtada, ada kana dia fiil, seharusnya dia jadi fa'il, gitu ya. Yang ini dirusak dengan sinawasi. Dia punya istilah sendiri, namanya adalah isim kana dan khobar Kana. Terus gitu juga yakadu, ya, yang tadinya ini mubtada, yakadu ini fiil, seharusnya ini jadi fa'il, ya, karena yakadu ini termasuk nawasih, ya, termasuk nawasih, maka kemudian dia menjadi isim Kada. kada dan khobar Kada. kada. Gitu. Khobar kana dan khobar kada, ya, berarti ini masuknya di mana? Rumusan dia masuknya adalah tarfaul isma watan sibul khobar. Watan sibul khobar. Berarti isimnya dia rofa. Bener nih, rofa.
Ya, benar dia. Ini rofaknya. Nih, rofaknya. Betul. Kemudian khobarnya nasab. Maka ini menjadi aliman. menjadi aliman. Itu. Ya, menjadi aliman. Nah, gitu juga. Khobarnya adalah yakadul barku yakhtafu absarahu. Karena ini menjadi khobar mubtada, khobar kada, maka dia dibuatlah fi mahali nasbin khobar kada. Nah, ini dia. Mudah-mudahan nggak lupa ini. Ya, mudah-mudahan ini nggak lupa. Nah, gitu. Jadi tahu ya, kenapa dia nawasih ya? Ustadz, bisa di ini ya Ustadz ya. Untuk yang kana wa akhwatuha dan kada wa akhwatuha itu amalnya kan sama kan? Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Cuma mungkin bisa ditambahkan kenapa dikelompokkan, karena kalau kada itu dia punya khobarnya itu dia harus dalam bentuk jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya itu fi'il mudhari Ustaz. Kalau nggak salah begitu kan? Iya. Jadi dia yang menyebabkan dia dikelompokkan yang berbeda antara kana dan kada. Kalau kana khobarnya itu bisa dalam bentuk isim, bisa dalam bentuk jumlah. Jumlahnya bisa madi, bisa mudhari. Tapi kalau yang kada, khobarnya itu harus dalam bentuk jumlah dan fiilnya harus mudhari. Perlu ditambah itu aja. Ini ya. Ya. Ya, betul Ustaz. Sehingga tidak timbul pertanyaan kenapa kana dan kada itu dipisahkan gitu. Ya. Padahal dia amalnya sama kan, dia merofakkan isim, menasabkan khobar. Mungkin itu ya, Jasad. Betul. Ini tambahan nih. Ya, jadi lengkap nih, alhamdulillah. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ini tambahannya tadi. Kenapa kada dan kana itu dipisah? Karena jika kada itu masuknya khobarnya itu dalam jumlah yang berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari tidak bisa mansub kecuali ada harfun nawasib. Jadi fi'il mudhari itu nasabnya karena ada harfu nawasib. Kalau dia tidak ada harfu nawasib, ya dia rofa'ah saja. Rofa'ah terus. Maka kita biasanya nyebutnya yakhtafu fi'il mudhari marfu'un. Kenapa dia marfu? Litajsir marfu. Ustaz. Ya, Bun. Kalau kalimatnya saya kan pernah belajar yang litajarudihi anin nawasib itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Litajarudihi anin nawasib wal jawazim. Sama maksudnya itu. Karena fi'il mudhari itu ya
akan selalu marfu apabila tidak diawali nawasib dan jawazim. Di sini posisinya dia menjadi khobar kada. Khobar kada tadi nasab. Tapi kenapa di sini yakhtafu? Tadi itu masalahnya. Gitu. Ya, masalahnya di situ. Oke, sampai sini bisa ya? Ya, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Berarti satu selesai nih. Sekarang masuk yang ketiga dan keempat. Gitu ya. Inna. Inna dan lanafi lil jinsi. Gitu ya. Inna dan lanafi lil jinsi. Gitu. Ini dalam bentuk huruf, ya, dalam bentuk huruf. Nah, sama posisinya. Posisinya adalah mubtada dan khobar sebelumnya. Tapi yang membedakan ini adalah isim inna dan isim la-nya ini. Posisinya dia harus nasab. Posisinya dia harus nasab. Contohnya tadi, Allahu alimun. Allahu alimun. Kalau ada inna, maka nyebutnya innallaha alim. Nah, yang tadinya sama ini mubtada dan khobar. Tapi karena ada inna masuk nawasih, maka dia menjadi isim inna dan khobar inna. Gitu juga lanafi lil jinsi tadi. Dia beramal amal laisa, tidak. Ya, jadi umpamanya la roiba fi. Ya, la roiba fi. Roibanya tadi seharusnya roibun, gitu ya. Ya. Tapi adalah menjadi isim la. Ini jadi khobar la, gitu. Tapi untuk yang ini dia ketemunya adalah nakiroh. Maka ini dia mabni. Ya, mabninya nasab jadinya kalau adalah. Jadi isim la dia. Ya. Nakirohnya itu jadi mabni alan apa? Alal fathi dia. Isim la-nya itu. Isim la. Maka dia masuk terhukumin menjadi apa? Menjadi isim la. Isim la. I'rabnya pakai nakiroh begitu, Ustaz? Iya. Pakai nakiroh kayak mana, Bu? Contohnya? Maksudnya itu isim nakiroh gitu maksudnya, bukan gitu. Isim la. Isim la. Roiba, dia harus nakiroh. Oh. Kalau la, karena kan gini ya. Kemarin itu kita pelajarin nakiroh boleh jadi mubtada apabila kan saya nggak datang Ustaz kata Bu Retno gitu lagi nanti. Nah, Bu Retno datang terus Pak. Gimana Pak? Bu Retno datang terus Ustaz. Batin dia. Di absen sama Pak Sur. Jadi khusus yang la ini ketemunya dengan nakiro. Gitu. Nah, nakiro kan boleh tanwin ya? Iya. Nah, dia tidak menerima tanwin. Dia menerima fathah. Maka namanya mabni alal fathi. Tuh. Fimali ismun la Ustaz. Iya, fi mahalin nasbin isim la dia. Gitu. Jadi kenapa dia apa namanya? Dia ini nakiro tapi kenapa nggak tanwin Ustaz ininya? Ya karena dia mabninya alal fathi saja jadinya. Dan kalau hilang la-nya,
dia nggak bisa jadi mubtada kan? Karena nakiroh. Sebab nakiroh itu boleh jadi mubtada punya syarat. Syaratnya awalnya huruf istifham. Yang kedua adalah diikuti dengan sifat. Nah, gitu. Kebetulan di sini enggak. Nah, kenapa dia bisa menjadi isim la nakirohnya? Ya, karena ada la. Gitu. Jadi dia masuknya setiap yang la nafilil jinsi, dia masuknya ketemunya dengan si nakiroh. Gitu. Ada satu lagi nawasih, ya. Ada satu lagi nawasih di sini yang kemarin tidak masuk, yang sengaja tidak saya masukkan, yaitu zonna wa akhwatuha. Zonna wa akhwatuha sama, ya. Dia mubtada dan khobar juga. Ini mubtada sama khobar juga asalnya. Namun ketika dia di i'rab, ya, ketika dia di i'rab, dia tidak seperti yang teman-teman ini nih. Ya, tidak seperti teman ini. Kalau yang ini tadi mubtada'nya jadi isim kada, isim kana, isim inna, isim la, gitu ya. Khobarnya itu menjadi khobar kada, khobar la. Kalau yang ini tidak. Dia jadinya maf'ul. Itu maf'ul. Maf'ul 1, maf'ul 2. Maf'ul awal, maf'ul tsani. Ya kan? Terus di mana susunannya? Ada nggak isim zonahnya? Tidak ada. Di zona ini dia berlaku fi'il sama fa'il. Gitu. Untuk yang zona. Jadi kalau yang di kana ini sama kada, dia berlakunya adalah kana, kada, isim kana, isim kada. Kalau yang di zona ini, dia tidak berlaku isim zona. Berlakunya adalah fi'il fa'il. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami nih. Kenapa kemudian zona tidak saya masukkan, saya memasukkannya hanya di keterangan. Di keterangan pembelajaran saja. Kalau yang 4 ini, dia harus ada isimnya sama khobarnya. Kalau yang di zona ini, dia nggak pakai isim zona sama khobar zona. Dia pakainya tetap fi'il fa'il. Rumusan zona ini sama dengan jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Ya, dia sama dengan jumlah fi'liyah. Namun, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah maf'ulnya yang pertama dan maf'ul yang kedua itu bentuknya mubtada dan khobar. Nah, itu. Jadi kenapa dia tidak saya masukkan zona itu? Karena itu alasannya. Wan Ustadz, berarti zona itu fa'il fi'il, dia sebenarnya mubtada khobar, tapi dia berbentuk maf'ul gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, aslinya dia mubtada khobar, tapi dia tidak, mubtada khobarnya tidak menjadi isim zona dan khobar zona, Bun. Iya. Dia menjadi maf'ul. Itu. Ah, kira-kira mudah-mudahan ini bisa ingat terus ya, Bu ya. Jangan dilupain. Oke, sekarang masuk kepada ini. Berarti kalau yang tadi zona ya Ustaz ya. Kalau zona berarti dia fiilnya tam ya, sempurna ya berarti ya.
Kalau yang kana wa akhwatuha itu kan Nakis. fiilnya kan nakis kan. Dia nakis. Dia butuh. Tapi karena nanti ada yang tam juga, toh? Kenapa, Ustaz? Yang kana Kalau ada yang karena tam juga, dia kan? karena kan dia selalu membutuhkan isim, Ustaz. Berarti dia tetap nakis ya. Kalau karena kan setiap kana mesti membutuhkan isim dan khobar. Berarti dia nggak bisa Tapi berdiri nanti karena sendiri gitu ada kan. yang tanpa. Kenapa, Ustaz? Karena itu ada yang tam. Oh, Karena gitu. zu usrotin. Ada satu tuh, karena dia bentuknya tam. Sekarang kita masuk pada i'rab. Ini Dila nggak datang ya? Dila nggak ada kayaknya. Dila nggak ada. Kita masuk kepada kola. Nah, tadi sudah dibahas sama Pak Sur bahwa setiap ada kola, ada fi'il fa'il berarti ada maf'ulul qaul. Oh, maf'ulun qaul. Ya, namanya ada setiap ada kola, setiap ada kata kola, mau kola ya kulu, semua lah ini turunan-turunannya. Ada namanya makulul qauli. Ini mahalnya nasab Makulu seperti qauli. makul dia. Ya. Makulul qaul namanya karena ada kola. Tapi sebenarnya dia posisinya seperti maf'ulun bih, nasab dia. Awalnya maf'ulun bih ya, Ustaz. Gimana, Bun? Awalnya dia apa? Maf'ulul qaul itu. Makulul qaul itu sebenarnya posisinya seperti maf'ulun bih. Cuman karena dia itu adalah diawali dengan kola, dia punya apa namanya? Punya istilah sendiri namanya makulul qaul. Saya berkata, apa yang dikatakan dia? Jagalah kebersihan. Nah, jagalah kebersihan itu adalah kalimat yang dikatakan namanya makulul qaul. Ya. Kalau di posisinya fi mahali nasbin. Posisinya dia di fi mahali nasbin. Nah, sekarang kita masuk qala fi'il madi mabniun alal fathi. Fa'ilnya apa? Domir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Sekarang masuk ma. Bu Dia, ma ini apa Bu Dia? Syarat. Isim syarat syarah. Mausul. Isim isyarah. Syarat. Syarat. Tadi bukan. Huruf ma. Huruf ma. Mausul juga ada Ustaz. Istifham. Al-istifham. Ma apa dong? Mausul apa? Ma ini ada banyak ya. Istifham juga ada ya? Ada istifham. Ada isim. Ada nafi. Apa yang mereka perkirakannya? Ada mausul. Ada. Ya. Kalau Terus lihat ini yang mana artinya, ini? kalau lihat artinya manafi. Manafi berarti ini namanya manafi. Manafi. Ya Allah. Tapi kalau Ya, nggak lihat Ma- artinya Nafi ya? gimana Ustaz taunya? Hah? Ini tadi kan manafi kalau lihat artinya, tapi kalau Harus tahu. misal nggak tahu artinya Tidak Harus mengira ya? harus tahu. Harus jauh ini. Jadi harus tahu artinya dulu dong ya. Iya, harus jauh ini. Kalau kemudian nggak tahu, kira-kira artinya apa ya? Kola, ma'azunu, ma'azunu, apakah aku mengira? Nggak mungkin. Nah, harus pakai zauk dia. Pada akhirnya ya, Bun.
Tidak Nanti mengira ya. Mana harus ya? dia pakai zauk. Pertanyaannya gini, siapa yang ngasih zauk ini? Ya, pertanyaannya gitu. Siapa yang akan mengasih zauk ini? Yang akan mengasihkan zauk ini pada hakikatnya adalah Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah, inilah sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita belajar mengi'raf ini ya sebenarnya untuk meraih gelar zauk ini. Mau Bunda belajarnya bareng-bareng sama seperti kita saat ini, atau belajarnya sendiri, sebenarnya itu lagi mencari zauk. Siapa yang memberi zauk? Ayatnya adalah Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi gimana Allah langsung mengajarin kita terus? Lah kita melakukan pembelajaran dinia ini hanya sebatas untuk apa? Untuk mengingat kembali, untuk menyemangati, untuk sama-sama supaya lebih semangat lagi. Alhamdulillah kita ini udah mulai banyak orang nggak mundur, gitu, ya kan? Kalau yang udah ini mah, dia bisa mundur dia, aduh susah itu pelajaran i'rab itu. Dibolak-balik aja sama Ustadz Irfan tuh. Tadinya udah paham, dibolak-balik jadi nggak paham. Tadinya saya paham itu, tapi dibalik-balik sama Ustadz Irfan, jadi nggak paham lagi. Nah, tadinya paham, ketika dibolak-balik jadi kabur lagi. Sama, saya masih ingat banget perkataan Bu Dia dulu. Ustadz, dikit-dikit aja, jangan panjang-panjang. Itu saya ingat banget itu. Ya. Sekarang maunya lengkap Pak Ustadz. Sekarang maunya lengkap. Jadi gimana Ustadz ngirapnya gitu kan? Memang begitu. Ketika Allah sudah ngasih rasa, ya zauk ini artinya rasa. Mau rasa cinta kita ke Quran, mau rasa ketergantungan kita kepada Quran, mau rasa kenyamanan kita kepada Quran, itu namanya zauk. Ya, maka wajar setiap para mufasir menafsirkan ayat-ayat yang mereka baca, itu terkadang ada perbedaan. Karena apa? Karena zauknya yang diberikan oleh Ar-Rahman, Allamal Quran, itu pun berbeda. Tetapi tidak kemudian perbedaan itu untuk saling menyalahkan. Gitu. Perbedaan itu namanya untuk memperkaya. Namanya. Maka dibilang perbedaan itu adalah rahmat. Begitu nyebutnya. Perbedaan itu adalah rahmat. Karena rahmat Allah di situ. Jadi perbedaan metodologi pembelajaran itu hanya sebagai rahmat saja. Tinggal kita bagaimana Jadi maunya pakai tab biar gede gitu. Ya, bagaimana kita kemudian bisa mendapatkan zauk ini dengan jelas. Jadi ma-nya adalah manafi. Azunnu, apa itu azunnu? fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Namanya fi'il mudhari'. Nah, ini sama kayak jonna ya, fi'il mudhari' Marfu'un. marfu'un. Namanya fi'il mudhari' marfu'un. Kenapa dia marfu'? Doma itu. Doma. Hah? Ikutannya joinnya join nama yang mana? Di Itara ya, Lita Jarudi. Masih wajah jem. Ini kan Amin nawasi Yasir. wal jawazi. Wajazmi.
Kenapa dia nasab? Karena tidak adanya atau kosongnya nawasib dan jawazim. Gitu. Maka dia dibaca marfu. Yasir. Ya, maka dia dibaca marfu. Gitu. Sekarang fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Mustatir, betul. Fa'ilnya mustatir. Ya, namanya fa'ilnya mustatir. Takdiruhu Ana adun an. Ana Ustaz ya. Iya, takdiruhu jawajan atau wujuban? Wah. Wujuban, Ustaz. Ya, takdiruhu wujuban. Kemarin kan sudah nih ya. Wujuban. Wujuban ana. Kalau yang jawazan, dia hanya huwa dan hi. Iya. Iya. Gitu. Nah, jadi ini bentuknya azunnu ini adalah fi'il sama fa'il. Itu. Nah, sekarang an. An ini apa? Harfun nawasib ya. Harfun nawasib. Namanya adalah nawasib. harfun nawasib. Kalau kemudian dia harfun nawasib, Mabniun ala sukun. ini menjadi apa? Mubtada. Fi'il mudhore Fi'il mudhore mansub. Bun. mansubun. Bun. Jadi fi'il mudhore mansubun. Kenapa dia mansub? Bi'ana. Bi'an. Iya, Maksud karena ada bi'ana. harfun nawasib. Jadi harfun nawasib inilah yang membuat dia mansub. Begitu. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya. Tabida. Tabida fi'il mudhari mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Fa'ilnya mana? Nggak ada. Suara papa nggak ada. Ya, fa'ilnya mana nih? Mustatir lagi, Ustaz. Hah? Nggak ada soalnya. Mustatir dia takdirnya apa? Iya, mustatir. Kan nggak ada lagi yang marfu. Iya, betul. Maksudnya gini, takdiruhunya apa, Pak? Takdiru anta. Iya ya. Kalau Mana hiya berarti ini mu'annas bukan? Hadihi mu'annas. Mu'annas. Kalau dia hiya, ya kan? Ini yang marfu nih berarti. hiya. Ya, bisa yang ini jadi marfu. Iya, Ustaz itu sebagai fa'ilnya, Ustaz. Iya. Marfu. Jadi lihat, yang marfu mana yang rofa? Yang rofa hazihinya. Karena dia mufrad itu ya Pak Ustadz. Karena dia mufrad. Karena dia mu'annas. Satu kan? Oh mu'annas. Oh iya mu'annas perempuan. Mu'annas. Nah, karena dia mu'annas dan kebetulan di sini adalah mabni, ya. Di sini dia hiya. Hiya itu harus ketemu Iya. mu'annas. Maka sebenarnya sehingga hazihinya ini menjadi fa'il. Oh iya.
Berarti nyebutnya gimana? Isim, Fa'il, ismut, isyarah, mabniun, mabniun ala asri, fi mahali Kasri. rofi, fi mahali rofin, fa'il. Itu betul. udah Pak duluan. Fi mahali rofin, fa'ilun. Mabniun ala sukunnya dari mana Pak Ustaz? Alal kasri. Oh, ala kasri. Gitu. Fi mahali rofin. Jadi terkadang kita terjebak, bukan terjebak, kurang teliti. Ketika kemudian kita berpikir rofa itu selalu doma. Iya. Ketika ada yang mabeni, kita tidak mengira ini rofa. Ya. Karena dia mabeni, tidak mungkin kemudian dia dibaca hu. Sehingga fa'ilnya itu adalah isim isyarahnya. Gitu. Abadan. Abadan jadi apa? Hal. Hal Abadan apa? tentang tabida. Menjelaskan tabida. Iya, abadan itu apa dia? Dorob ya. Iya, bentuknya bentuk memaknakan waktu. Maka dia menjadi zorof. Dorob. Abadan Waktu ya. Maknanya makna waktu. Lamanya. Zorof zaman. Maknanya zorof zaman. Betul. Coba Bu Retno, kira-kira artinya gimana Bu Retno? Arti dari mana Ustadz? Dari Dari kola. kola. Dia berkata, tidak, aku gimana itu? Aku tidak mengira. Aku tidak mengira bahwa ini akan binasa gitu Ustaz ya. Ini akan binasa selamanya. Aku tidak mengira bahwa di ispun isyarofi marofi fa'ilun walha dan B. Jadi yang kalau kemudian gitu hazihi ini hanya ini huruf tanbih. Yang isyarahnya itu zihinya ini. Gitu. Tapi ini masih digabung lah hazihi. Oke, sekarang masuk yang ke ayat 36 ya. Ayat 36. Dorob zaman muta'alif bi nabi. Tabida karena dia zorob kan? Sekarang berapa? 36. 36. Baik. Gini kan? Oke. Ini untuk menguatkan yang zona tadi. Apa ini? 36, Mbah. Udah. Yuk, sekarang wa. Wa ini apa? Harfun atfin. Iya, atop. Karena sebelumnya ada ma'azunu juga ya. Iya. Wa harfun istinafiyah ya Pak Ustadz ya. Tidak Bun, karena sebelumnya ada ma'azunu juga nih. Azun. Oh, berarti tidak istinafiyah, berarti langsung Bukan atau. istina, berarti langsung atau. Harfun arfin.
Oh, Ya, atof. Huruf atof. Gitu. Jadi dia masuk si atof. Sama-sama mengira ya Ustaz ya. Gimana Pak? Sama-sama mengira dan yang di atas. Sama-sama mengira dia. Atau ma tetap ya harfun nafiyah. Mabniun ala sukun. azanu tadi. Marfu. Enggak dengar Bapak. Enggak. Fa'ilnya Litajarudi. Litajarudi. Nawasib wal jawazib. Fa'ilnya fa'il mustatir. Takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Wujuban anta. Ana. Wujuban ana. Ya. Sekarang saatnya jadi apa nih? Asaat. Maf'ul bi awal. Ya. Maf'ulun bi awal. Maf'ulun bi. Ya, qaimatannya menjadi maf'ulun bi kedua. Maf'ulun bi kedua. Maf'ulun bi dua. Ya, kita lihat apabila azunnunya ini hilang, ya, tinggal asa qaimah sehingga apa? Asa'anya ini jadi mubtada. Mubtada dan khobar. Qaimatun jadi khobar. Gitu. Kalau azunnunya itu kita hilangkan. Dia jadi mubtada apa? Al-ma'rifat. Qaimahnya jadi khobar nakiro. Tapi karena di sini dia ada azunnu, ada zona tadi, maka dia menjadi maf'ul nih. Ya. Kenapa yang 4 tadi kana, kada, ina dengan lana pilil jinsi saya masukkan menjadi nawasih? Ya. Karena dia merubah yang tadinya mubtada dan khobar ini menjadi isimnya. Ya, menjadi isim dona. Menjadi isim. Sementara yang di zona ini dia tidak menjadi isim tapi jadi maf'ul. Nah, itu maksudnya. Gitu. Kira-kira makin bingung nggak? Ya. Iya, masih bingung. Bingung Pak Ustadz. Tadi yang satu ayat sudah banyak banget apalagi ya Pak Ustadz ya. Ini masih bingung Ustaz, dari dona itu jadinya kan isim, sekarang menjadi maf'ul bih itu gimana ini? Herannya tuh bingungnya sama lagi. Bareng-bareng lagi. Ini masih bingung. Iya Ustaz, bingung. Iya. Bingungnya berjamaah berarti. Iya, berjamaah lah. Kok jadi maf'ul bih ini yang jadi bingung ini? Oh, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 itu maksudnya kalau zonanya itu dihilangkan kayaknya yang tadi saya tangkap seperti itu. Afwan Ustadz ya. Bingungnya ditambah bareng ini. Kalau zonanya dihilangkan berarti kan saat itu maf'ul 1, maf'ul kedua, mubtada dan khobar. Tapi kalau zonanya ada berarti dia maf'ul gitu ya. Pintar Bu Wiwi. Nangkepnya tahu kan tadi kita bingung berjamaah, saya cuma nangkepnya itu salah atau betul. Ya benar Bu kayak gitu. Hanya mempunyai biar bingungnya tambah jamaahnya tambah. Tidaknya mempunyai 2 maf'ul lebih atau lebih. Kalau zonanya ada kan jadi maf'ul 1 dan maf'ul 2. Tapi kalau zonanya hilangkan jadi
mubtada dan khobar. Kok hilang tulisannya? Ustadznya Ustadznya hilang, sinyalnya kayaknya. Ustadznya hilang. Oh, Ini sinyal Iya, itunya hilang. Seperti itu. Pak Sur, sama aja Pak Sur. Ya, Abah. Jadi gini, kalau yang tadi itu hanya istilah saja. Jadi kalau inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, kemudian kada wa akhwatuha, itu semua istilahnya yang tadinya mubtada dan khobar, istilahnya mubtadanya dirubah menjadi isim. Nah, kalau yang zona wa akhwatuha, dia menjadi maf'ul bi dua-duanya. Maf'ul bi satu. Oh, gitu ya. Cuma yang tadi yang fungsi, dia fungsi itunya sebenarnya dia merusak i'rabnya. Yang tadinya mubtada khobar itu adalah rofa dan rofa, domah dan domah ya istilahnya ya. Rofa dan rofa. Jadi nasab. Kalau kana wa akhwatuha, ina wa akhwatuha, terus kemudian kada wa akhwatuha, itu merubah yang tadinya mubtadanya rofa dirubah menjadi nasab. Dan yang tadinya mubtada namanya dirubah menjadi isim. Apakah isim kana atau isim ina, nah, tergantung nanti yang masuk dia apa. Tapi kalau yang zona, dia tidak dirubah menjadi isim dan khobar, tapi dia menjadi maf'ul bihnya. Iya, dua-duanya menjadi maf'ul bihnya si zona ini. I'rabnya nasab. Ya, tapi i'rabnya nasab, tetap dia ngerusak. Awalnya kan rofa kan. Dirusak, dirubah menjadi fatkah atau nasab. Jadi sebenarnya fungsinya dia tuh sebenarnya sama, merusak i'rabnya, merubah i'rab. Nah, kemudian kalau yang menjadi isim, menjadi khobar, menjadi maf'ul bih itu menjadi istilah aja sebenarnya. Tapi fungsinya mereka sama-sama merusak kaidah i'rabnya. Yang tadinya rofa semua, mubtada khobar yang i'rabnya rofa dirubah itu. Jadi kalau yang zona dirubah menjadi nasab. Kalau yang kana, inna, wa akhwatuha itu menjadi kana wa akhwatuha menjadi rofa nasab. Kalau inna menjadi nasab rofa. Jadi seperti begitu, Bu. Tapi tetap diawali dengan jumlah fi'liyah kan ya? Iya, betul. Ada nggak yang tidak dona tapi tidak jumlah fi'liyah, dimulai dengan jumlah fi'liyah? Ada nggak? Jadi itu tetap masuknya kepada jumlah ismiyah, Pak. Berarti harus jumlah fi'liyah ya? Iya. Jumlah fi'liyah. Tapi tadi Ustadz tadi bilang untuk yang tadi Ustadz bilang tadi karena ada yang masuk berdiri sendiri tadi, tapi saya belum paham itu. Tapi intinya bahwa adatul semua tadi itu yang kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha, terus kemudian kaza wa akhwatuha, tetap dia masuknya kepada jumlah ismiyah mubtada khobar. Nah itu di situ itu yang perlu di garis bawah ya, Pak. Jadi dia tetap jadi kalau kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dia tetap memerlukan isim dan khobar. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia tetap masuk kepada jumlah ismiyah.
Jadi kalau misalnya ada kana, ada isim kana, maka kita masih harus cari khobar kananya. Kalau nggak ada khobar kananya nggak mungkin. Karena kalau tanpa khobar berarti jumlahnya belum mufidah, belum sempurna. Sama kayak ina juga begitu. Ada isim ina, maka selanjutnya harus ada khobar ina. Itu yang harus dicari, Bu. Jadi kalau misalnya ada jumlah kana, ada isimnya, berarti pasti ada khobarnya. Apakah khobarnya nanti dalam bentuk isim? Kalau isim biasanya dia nakiroh kalau khobar. Tapi bisa juga dalam bentuk jumlah. Jumlahnya bisa dalam bentuk jumlah ismiyah, bisa juga dalam bentuk jumlah fi'liyah. Itu kalau yang khobar. Nah, yang jadi pertanyaan ini Pak Sur, ini kan adunnu kan jelas-jelas kita tahu bahwa itu dona, dan itu kan mesti fi'il ya. Di awal ada fi'il, mesti ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, dan itu bentuk jumlah yang lazim ya, lazim maupun muta'adi ya. Ada enggak jumlah yang enggak dimulai dengan kata-kata adunnu tapi dia termasuk dona? Contohnya gimana, Pak? Kira-kira jumlahnya jumlah fi'liyahnya kan, saya selalu jumlah fi'liyah kan. Cuman di sini kelihatan memang ini dona ya karena adunnu. Tapi selain adunnu ada enggak dona yang dimulai dengan selain adunnu? Tapi ada Pak, itu dona ada ini Pak, ada saudara-saudaranya itu Pak. Zona. Zona itu fiil yang apa ya? Yang sifatnya perasaan. Jadi kayak saya menduga, saya mengira. Apa hanya dona aja? Selain itu nggak ada lagi? Ada saudaranya Pak. Ada banyak. Ada saudaranya ya. Nah, itu yang banyak. Saudaranya yang kita perlu tahu itu saudaranya. Nanti saya kasih Pak nanti. Ada zona wa akhwatuha. Kayaknya nggak selain kuliah ada juga yang ismiyah. Misalnya saya mengira Ustadz misalnya siapa Ahmad itu teman saya gitu bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kayak gini, kayak misalnya Zaid Koimun misalnya, Zaid yang berdiri misalnya ya. Kalau datang zona maka saya mengira Zaidnya yang tadinya rofa dia menjadi mansub. Koimun yang tadinya rofa menjadi koiman. Jadi semuanya jadi, nah itu dia istilahnya bukan lagi isim dan khobar, tapi dia berubah menjadi maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Itu kalau yang zona. Gitu Bu. Ini jadi memang mesti pelan-pelan. Satu-satu. Kalau banyak begini jadi bingung kadang ya. Jadi mesti satu. Iya, satu. Kalau yang saya tangkap mubtada menjadi maf'ul awal, khobar menjadi maf'ul tsani. Betul Bu. Betul itu. Kalau yang kemasukan zona maka khobarnya menjadi maf'ul awal. Kemudian mubtada'nya menjadi maf'ul awal, khobarnya menjadi maf'ul tsani. Bukan isim dan khobar lagi, tapi menjadi maf'ul. Itu perbedaannya. Jadi kalau zona, maka yang tadinya jumlah ismiyah itu yang terdiri dari mubtada dan khobar, dia berubah menjadi maf'ulnya si zona, maf'ul 1 dan maf'ul 2. Di mana i'rabnya menjadi mansub semua. Jadi nasab semua 1 dan 2. Pak Sur, kata Ustadz, internetnya mati. Punya saya internetnya mati, Pak Sur, mohon disambung. Nah ini udah disambung nih. Jadi semua yang tadi ya Bapak Ibu sekalian ya, yang inna wa akhwatuha, kemudian kana wa akhwatuha, kemudian kaza wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha, itu ada 4 macam itu. Itu sebenarnya semuanya itu adalah
adatul nawasik ya. Dia merusak i'rab. Yang tadinya i'rabnya mubtada khobar itu marfu semuanya, jadi dirubah oleh yang 4 macam tadi itu. Inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, dan dona wa akhwatuha. Cuma istilahnya jadi berubah yang tadi, kalau yang 3 tadi, yang inna, kana, dan kaza, itu mubtada'nya menjadi isimnya, ya. Kemudian khobarnya tetap namanya. Cuma kalau yang zona itu dia mubtada'nya dan khobarnya itu berubah menjadi maf'ul B1 dan maf'ul B2. Jadi dia merusak i'rabnya itu menjadi nasab semua gitu. Berarti Pak. zona itu bisa dimasukin dengan kalimatnya jumlatul ismiyah maupun jumlatul fi'liyah berarti. Ya, ya. Berarti jadi dia dirubah, Pak. Jadi dari jumlah fi'liyah. Ya, tapi ismiyah pun juga bisa kemasukan zona. Jadi gitu kan kesimpulannya. Kalau nggak salah tadi Ustadz bilangnya kalau zona itu untuk fi'liyah, jumlatunya jumlatul fi'liyah. Iya, dia kalau dikategorikan dia termasuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il kan. Kalau misalnya iya, misalnya ada kalimat yang diawali dengan zona, maka dia termasuk kategori jumlah fi'liyah. Kalau yang itu tadi, yang jumlah yang diawali dengan inna sama kana, ya, kana wa akhwatuha. Kalau tapi sebenarnya kalau misalnya jumlah ismiyah kemasukan inna wa akhwatuha, sebenarnya dia masuk jumlah masih kategori masuk jumlah ismiyah. Kalau zona itu artinya apa ya, Pak? Apa, Bu? Apa tadi zona itu artinya apa ya, Pak? Zona mengira, saya mengira. Itu bukan kata Yasir ya? Ya. Yang ada di Yasir. Dia tidak dimasukkan di dalamnya sama Ustadz. Karena itu tadi, perubahannya berbeda dengan yang ketiga kelompok tadi. Yang 4. Ya, ini ada 4 kelompok jadinya, Bu ya. Inna wa akhwatuha 1. Kemudian kana wa akhwatuha 2. Kemudian kaza wa akhwatuha 3. Yang keempat adalah zona wa akhwatuha. Kalau la-nya enggak? La masuk, Bu. La masuk di dalam, sebenarnya dia itu adalah saudaranya inna, la itu. La nafiyah lil jins itu dia adalah saudaranya inna, tapi Ustadz dikelompokkan sendiri karena dia punya syarat-syarat tertentu, beda dengan inna wa akhwatuha yang lainnya gitu. Jadi kalau la wa akhwatuha, la yang tadinya mubtada khobar, itu mubtada'nya menjadi isim la, tapi dia mabni jadinya, bukan mu'rob. Mabni alal fathi. Kemudian dia harus nakiroh. Jadi syaratnya di situ kalau la wa akhwatuha. Kalau la wa akhwatuha, kemarin saya tanya Ustadz juga untuk saudaranya, tapi saya belum dapat. Tapi la itu sebenarnya masuk kategorinya saudaranya inna wa akhwatuha. Tapi nanti di Yasir saya rasa juga boleh dipisah, dibeda-bedakan, cuma nanti ya ada penjelasan gitu supaya seperti kayak yang tadi Bapak Ibu sekalian tuh yang kayak kana wa kada wa akhwatuha, dia kalau dia merusak i'rab kan sama kan dengan kana wa akhwatuha. Dia menasobkan, merofakkan isimnya yang tadinya mubtada dan menasobkan
khobarnya. Jadi dia merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Saya hilang, Ustadz yang Pak. masuk. Itu Pak Ustadz masuk lagi. Muncul lagi. Iya, saya hilang kemana? Ya Allah, ternyata internetnya bermasalah. Udah sampai sini aja dulu. Iya, sampai sini Kita aja. lanjutin. Besok kita lanjut, Bah. Ya. Iya, iya. Oh, iya. Capek. Udah capek kata Abah itu. Iya, jadi udah Kebanyakan. jam 10. Kebanyakan jadi bingung. Iya. Terasa tiba-tiba udah hampir 2 jam aja. Cepet banget ya, Bu. Iya. Ya nggak terasa ya kita ini ya kalau di Eropa nih ya. Ya, banyak Bu. Memang. Ya, besok lanjutin lah. Ya. Iya, Bah. Besok kita lanjut. Ya, Bah. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bersemangat ya, semangatnya jangan luntur. Mudah-mudahan Allah terus kasih kita kesehatan, Amin. memperkenalkan kita semuanya dengan orang-orang yang ahli Quran. Amin. Kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Saya kembalikan ke Pak Sur kembali. Silakan Pak Sur. Ya, baik Ustadz. Ini dibulak-balik nih, dikembalikan ke Ustadz, kembali ke saya. Ustadz lagi. Bisa baru datang nggak dioper lagi. Ustadznya udah ada lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kemudian memang untuk teori ya Bapak Ibu sekalian, ini ke teori nahwu itu memang banyak sekali, sehingga memang alangkah baiknya juga diiringi dengan i'rab. Kalau kita setiap hari mengi'rab satu kata atau satu ini, insya Allah nanti lama-lama kita jadi lebih mudah memahami teori lah. Jadi artinya untuk teori dengan praktek mesti beriringan Bapak Ibu sekalian. Ya, betul. Karena kalau kita cuma teori tanpa praktek, biasanya itu menambah bingung. Lupa. Menambah banyak yang kita lupa, banyak yang kita tahu, banyak kita lupa. Tapi insya Allah kalau kita praktek, itu nanti lama-lama kita akan bisa otomatis gitu ya. Untuk menghafalnya, jadi tidak perlu kita susah-susah menghafal, tapi insya Allah itu dengan sendirinya hafal sendiri gitu. Ya. Jadi memang harus banyak praktek. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok ya Ustadz ya. Iya Pak. Buat Subhanallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum. Ustaz.